tabulasi data keperawatan komunitas. Nah, sebelumnya Anda kan sudah punya data, boleh data yang waktu praktek di RW 03 atau yang pertama di Winsel Survey ataupun di kuesioner, ya, ini kita pakai data kuesioner ya. Kuesioner itu ada data umum. Data umum ini berisi distribusi penduduk berdasarkan usia. Nah, Anda buat dulu tabelnya, master tabelnya ya, berdasarkan jurnal yang berdasarkan form yang digunakan. Apakah menggunakan form pengkajian kuesioner atau form screening? Ya, silahkan dipilih. Kalau kelompok sini saya dulunya adalah apa tadi? Berdasarkan itu data demografi. Kalau yang di screening kan ya, ada nama, nama nggak usah kan, kita umur dulu, umur. Kalau nama kan dia beda-beda, umur, kelompok umur. Sudah, nanti isinya nanti ya, dikit dulu. Selanjutnya tabulasi untuk berdasarkan pekerjaan kan, ada klasifikasinya PNS, swasta, kemudian ada juga nelayan. Mungkin yang kalian buat sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di form yang Anda gunakan. Sebelah sini form screening, sebelah sana pengkajian komunitas field trip. Ya, ini distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, tabelnya adalah nomor pekerjaan, ya, jumlahnya dan persentasenya. Berapa orang gitu ya nanti. Kemudian yang swasta berapa orang. Buka Excel. Ya. Ya. Ini datanya pertama Anda buat nomor, pekerjaan, jumlah, dan itu yang diisi ini berdasarkan klasifikasi pertanyaan yang Anda buat waktu pengajian dulu. Kan di kuesioner kalian tuh. Kelompoknya siapa ya kemarin dia bos? Reni. Di share ke grupnya. Oke. Kemudian itu berdasarkan kalau ada penghasilan, buat berdasarkan penghasilan. Ya, jumlah penghasilan keluarga misalnya. Tinggal ada kelompokan. Nah, itu Anda teruskan berdasarkan pertanyaan, kan dia nggak sama dengan ini ya. Jadi sesuaikan dengan yang ada di kelompok masing-masing. Ya. Nah, ini kita belajar tabulasi secara manual ya. Kalau tabulasi dengan menggunakan Google Form itu otomatis dia sudah ada persentasenya. Ya, cobalah lihat nanti. Kalau kelompok ini kemarin buatnya berdasarkan Google Form kan, berarti itu ada persentasenya sudah langsung jadi. Tapi nanti kalau di komunitas kan beda-beda. Ini yang manual. Jenis kelamin ya selanjutnya, bukan, sekolah dulu, pendidikan, tingkat. Ada pertanyaan untuk menegakkan diagnosa. Jika di atas 50%, lebih dari 50% warga di sana menderita hipertensi, berarti tinggi kan? Nah, bisa ditegakkan diagnosa, misalnya resiko tinggi hipertensi misalnya. Ya. Data ini tujuannya nanti adalah Anda untuk membuat diagnosa keperawatan. Oke, paham belum soal ini? Nah, sekarang tabulasi ya. Yang nanti yang lainnya tinggal lanjut. Saya contohkan 3. Pertama adalah usia, kedua pekerjaan, ketiga jenis kelamin, yang keempat kalau mau lanjut itu ada tingkat penghasilan. Ya, penghasilan keluarga. Kalau ada di sebelah sini agama biasanya ditanyain juga. Kalau Anda ingin mudah, biasanya kalau kita tabulasi manual, biasanya menggunakan tally gitu. Ya, terus 5 baru diinput ke sini. Ya. Jadi kalau yang di sini ini sudah hasil manualnya, coret-coretannya. Misalnya SMP 5 orang, kemudian SMA 5 orang, ditulis. Nanti dipresentasekan. Kalau persentase tahu kan hitungnya, jumlah itu dibagi jumlah kakak. Kalau dia kepala keluarga pada itunya.
Jika per individu berarti per jumlah warganya. Misalnya dapat nih dari 250 keluarga, 250 orang, 250 dibagi persen, dikali persen. Jadi berapa? Ya. Jadi 1/5. 20% yang pendidikannya tadi SMA. Nah, itu diinput di sini. Nanti. Oke, sudah? Silakan diisi. Udah tanya. Ya, silakan dikirim dulu. Ya. Hah? Enggak bisa dikirim. Jadi Anda download dulu spreadsheet-nya. Oh, gitu. Buka di HP aja Google Form-nya, linknya dikirim. Pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tentang nutrisi, tentang diet. Oke, ngantuk ya. Ya, sudah dibuka. Yang screening, mana saya lihat yang screening? Ya. Screening itu kan sampai dengan terapi komplementer, kemudian apa lagi ya? Memanfaatkan pelayanan kesehatan itu dikelompokkan. Ada yang 1 kali 1 bulan, ada yang 2 kali dalam 1 tahun. Itu dikelompokkan. Jadi tabulasi data itu adalah mengelompokkan data berdasarkan betul. Anda tinggal kelompokkan. Kemudian pekerjaan itu pekerjaannya berdasarkan pekerjaan yang diklasifikasikan. Apa kemarin? Ada PNS. Apa pilihannya? Kalau bisa pertanyaan formnya itu juga boleh di-share karena di situ ada pilihannya kan? Pekerjaannya apa ini? Oh, sudah ada. Kan? Data hasil Excel-nya yang ini, yang ini sort A to Z. Jadi nanti terkelompok dia, usianya, jenis kelaminnya terkelompok. Nah yang ini, coba buka dulu ini. Sudah di sort, berarti kan ini ada kelompoknya ini. Usia 15 sampai 25 enggak? 26 sampai 35 gitu. Umur ada di kolom mana? Kolom F, berarti yang di sort F misalnya. Nah terus gitu. Nah dia sudah berkelompok kan, paling atas itu paling kecil. Nah paling kecil ke besar dikelompokin umurnya, misalnya Anda mau klasifikasikan umur dewasa aja ya, di atas 18 tahun. Berarti 18 tahun sampai 25 misalnya ya, 26 sampai 35, Anda download dulu ini ke sini, baru bisa di-show itu ya. Nah, misalnya Anda klik ini, klik sort A to, kemudian filter. Salah. Filter. Custom sort. Kemudian kalau mana yang mau dari A ke Z, oke. Nah dia kelompok tuh. Jadi rumah tangga berapa orang? IRT udah terkelompok. Nah hitung tuh satu. Tadi kan berantakan tuh. Ya kalau sekarang kan gampang hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 misalnya. Tinggal Anda pindahkan ke kolom itu IRT 12 orang gitu. Jadi disalin aja Pak. Hah? Jumlahnya aja, kalau ditabulasi kan jumlahnya saja. Iya. Ada nomor, pekerjaan, jumlah, persentase. Misalnya pekerjaan yang pertama ini IRT. Ya Anda kelompokkan jadi berapa tadi? 12. Persentasenya nanti aja, hitung dulu total jumlah penduduknya. Berapa totalnya? Dibaginya per total ya. Misalnya pekerjaannya ibu rumah tangga 15 tadi. 15 jumlah datanya berapa? Enggak, lihat aja nomornya berapa. 120 misalnya.
Berarti 15 per 120 kali 100%. Itu persentasenya. Ada cara baru nih ya, mungkin bisa ditunjukkan dulu sama mungkin di sana saja. Buka aja laptopnya. Di sini laptopnya Apreni saja ya. Contohnya di sini ya. Kan data ini pertama kita mulai dari awal ya. Mengelompokkan data dulu. Ini kan masih acak nih. Ya. Nah, ini tahunnya hapus saja. 67 TH-nya dihapus dulu. Pekerjaannya kita mau kelompokin. Oke. Jadi pertama tadi ya, mulai dari mengelompokin data mentahnya dulu ya. Anda mau mengelompokkan ini ke pekerjaannya sesuai dengan ini nih kelompoknya. Kan biasanya di sini ada pembantu, petani ya. Nah, mulai dari filter sort and filter ini. Buka sort and filter yang ini di atas. Yang di samping sumber. Nah, oke. Klik situ. Di sini pilih custom start. Custom start. Klik custom. Ya. Continue. Rumah tangga kan termasuk ERT ya. Ada berapa tuh? Ada 14 ya? Ada 11 ya? 11. Anda pindahkan ke tabel Excel satunya ini. Sini, pekerjaan. IRT 11 sudah ya. Nah, di sini misalnya sudah semua nih dari yang tadi. Kita boleh pakai persentase juga boleh atau kali 100 juga boleh. Persentase persen. Oke, klik. Nah, 7%. Tarik ke bawah. Edit dulu yang C16-nya nih. Klik ini dulu. Kayaknya nih ada error. Bisa, kamu edit aja sini. Klik aja yang di sini, yang di yang dulu. C17 ini itu jangan C18. Nanti ke C16. Nah, ini kan nampak persentasenya. Kalau yang benar jumlah ini ke bawahnya 100%. Ya. Nah, betul. Jumlah ini benar 100%. Nah, sekarang coba Anda presentasikan, interpretasikan ini. Tadi, interpretasi itu menggambarkan. Ya. Berdasarkan hasil interpretasi screening di posyandu lansia kemarin, kelompok umur dengan usia 40 sampai 50 tahun persentasenya 13%, kelompok umur 51 sampai 60 tahun persentasenya 33%, 61 sampai 70 tahun persentasenya 40%, 71 sampai 80 tahun yaitu 13%, jadi totalnya 100%. Nah, dengan jenis pekerjaan yang hasil screening di posyandu lansia kemarin, pekerjaan dengan yang bersih masjid yaitu persentase 7%, petaninya dengan persentase 7%, ibu rumah tangga persentasenya 73%, pedagang persentasenya 7%, dan pembantu 15%, dan total dari semua pekerjaannya 100%. Oke, kalau itu membaca dari data. Kalau interpretasi itu data yang paling besar dulu ya. Kalau kita menginterpretasikan yang ini, saya mau interpretasi ini misalnya didapati mayoritas bekerja sebagai ibu rumah tangga sejumlah 73%. Itu menginterpretasi. Jadi kita interpretasi itu yang paling besar dulu. Nah, silahkan lanjutkan, ini contoh yang sudah 2. Anda lanjutkan lagi ke bawahnya. Per item pertanyaan yang ada di kuesioner itu dikelompokkan. Di bawahnya nanti, di bawah sini buat interpretasi seperti yang saya contohkan tadi. Ya, diketik. Oke, silakan lanjut lagi. Tadi kita sudah belajar ya tentang cara mentabulasi berdasarkan data mentah yang diperoleh dari kuesioner. Ya, kuesionernya itu boleh kuesioner yang online berupa Google Form atau kuesioner kertas. Kalau kuesioner kertas itu Anda butuh kertas coret-coret untuk mentele-teli ya di ERT 1, 2, 3 kayak orang memilu itu, karena dia manual.
tidak ada datanya di tabulasi, atau Anda masukkan ke dalam tabel yang ada di Excel juga bisa. Tapi kalau datanya itu dari Google Form, itu otomatis sudah terkelompok biasanya. Tergantung Anda buat pertanyaannya. Ya. Misal Anda mau kategori usia anak bayi ya, 0 sampai 12 bulan. Berarti pertanyaan Anda nanti A 0 sampai 12 bulan, B 1 tahun sampai 5 tahun balita, kemudian 6 tahun sampai 13 tahun, atau 14 tahun sampai 21 tahun, ya 25 sampai 45, atau 46 sampai 65, atau di atas 66 tahun kalau lansia. Nanti otomatis datanya itu berdasarkan kelompok usia tadi. Udah langsung muncul persentasenya juga kalau ada di Google Form. Nah, data itu hasil tabulasi data tadi Anda interpretasikan ke dalam tabel tabulasi data yang seperti ini. Ya. Nah, ini interpretasinya Anda buat di sana, yaitu ada berapa persen jumlah yang ada di dalam tabulasi. Kalau bisa menguraikannya itu adalah data yang paling banyak, ya. Jadi bisa sebagian besar, sebagian besar apalagi selain itu, mayoritas, ya, gitu. Jadi itu, ya, diuraikan. Jadi silakan dilanjutkan lagi ke tabulasinya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nanti dikumpulkan hasil akhir tabulasinya dalam bentuk seperti ini. Ya, per kelompok saja, per kelompok sini. Namanya direkap, nama yang ada di kelompok sini ya. Terus ke kelompok sini. Yang berdua itu kelompok mana? Satu sebelah ini, satu sebelah sini ya. Oke, nah nanti dikumpulkan menjadi satu aja. Dilampirin nama-namanya. Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Dia otomatis jumlahnya ya sum sama dengan, kalau sum tahu kan, sama dengan sum kita kurung set ini set ini entar 12 ya, itu tinggal dipresentasikan ya, sama dengan ini dibagi 12%, klik sini. Ada pertanyaan? Sebelah sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak, mungkin kita sampai di sini dulu ya untuk materi tabulasi data. Jadi kesimpulannya untuk tabulasi data ini adalah memudahkan Anda untuk menginterpretasi dan nantinya memudahkan Anda menganalisis data tersebut menjadi diagnosa keperawatan. Halo. Fokus banget. Baik, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan pembelajarannya di rumah yang diselesaikan tugasnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.